Perkenalkan, nama saya Yohana Priscilla Angelika Nara, NIM 22010800078. Saya dari kelas Ekonomi 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Contoh pasar monopolistik: dalam pasar monopolistik terdapat suatu diferensiasi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Yang kedua yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain: yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Selanjutnya, pengaruh iklan dan biaya produksi pada pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik, setiap perusahaan memiliki keunikannya masing-masing. Ini membuktikan bahwa pasar monopolistik tidak bersaing untuk harga. Persaingan di pasar monopolistik meliputi diferensiasi produk dan promosi. Diferensiasi produk berarti hasil produk yang dihasilkan sama, tapi bentuk, ukuran, warna, atau pola produk yang dihasilkan berbeda. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk memilih produk yang sama. Produsen biasanya menarik konsumen dengan menciptakan produk yang unik dan menarik. Ada 4 cara dasar untuk membuat produk yang berbeda. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, meliputi penampilan dan kualitas. Yang kedua, jumlah dan jenis lokasi di mana produk tersedia juga membantu membedakan. Yang ketiga, kami menyediakan produk dan layanan yang berbeda dari perusahaan lain. Yang keempat, diferensiasi produk adalah citra yang ingin ditampilkan produsen di benak konsumen. Selanjutnya yaitu ada 3 tujuan promosi periklanan. Yang pertama,
Hal ini penting bagi perusahaan baru yang memasuki pasar monopoli untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produksi. Yang kedua yaitu tekankan konsumen bahwa produk mereka adalah yang terbaik. Yang ketiga yaitu memelihara hubungan baik dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama kelebihannya. Kelebihan di sini ada 3, yaitu yang pertama jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga, konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Yang ada kekurangan selanjutnya itu kekurangan dalam pasar monopolistik. Kekurangannya di sini ada 3. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat baik pada segi harga, kualitas maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua, pada pasar ini akan membutuhkan modal yang sangat besar, baik itu pada produksi, operasional, dan maupun pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. Yang ketiga, diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya yaitu penyebab terbentuknya pasar monopolistik. Menurut Bernardus, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopolistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis berupa ketidakmampuan dalam bersaing dengan perusahaan lain yang sudah ada sebelumnya. Kelebihan secara teknis ini dipicu karena 3 hal, antara lain yang pertama, perusahaan mempunyai kemampuan dan pengetahuan khusus sehingga dapat berproduksi dengan sangat efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi membuat perusahaan monopoli memiliki kurva biaya yang menurun. Semakin besar kuantitas produksi, biaya marginal akan semakin menurun. Akibatnya, biaya produksi per unit semakin rendah. Yang ketiga, yaitu perusahaan memiliki kemampuan mengontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Yang kedua, selanjutnya yaitu hambatan legalitas. Hambatan legalitas yaitu yang pertama, undang-undang dan hak khusus. Daya monopoli tidak dimiliki oleh setiap perusahaan. Umumnya ada perusahaan yang tidak efisien tetapi mempunyai daya monopoli. Hal itu bisa saja terjadi karena secara hukum mereka diberi hak monopoli di Indonesia. Contohnya dalam kasus ini adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang yang mengakibatkan inefisiensi hak paten atau hak cipta. Misalnya, orang yang melakukan suatu penemuan akan memiliki hak monopoli atas penemuannya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.